Halo, apa kabar semua? Semoga kalian semua sehat. Kali ini admin akan membahas alur cerita film berjudul Labor Day. Bercerita tentang seorang narapidana yang kabur dari penjara hingga tak sengaja menyambangi rumah janda. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang janda bernama Adele. Setelah diceraikan oleh suaminya, kini Adele hanya hidup berdua dengan anaknya yang bernama Henry. Diketahui mereka bertahan hidup dengan mengandalkan sisa tabungan Adele. Sementara mantan suami Adele sendiri sudah mempunyai keluarga baru dan jarang sekali memikirkan nasib anak mereka, yaitu Henry. Henry yang tidak mau melihat ibunya terus bersedih, sesekali Henry berusaha menghibur dengan memberikannya sebuah kertas kupon. Yang mana si ibu bisa memilih dan menyuruh Henry melakukan apa saja yang diinginkan Adele ibunya. Seperti memijat, menemani menonton bioskop atau membawa ibunya ke tempat dansa. Hal tersebut agar si ibu masih terus bisa merasakan apa yang ia rasakan bersama mantannya dulu. Walau begitu, si ibu masih belum bisa melupakan trauma yang ia alami setelah ditinggal mantan suaminya. Suatu hari si ibu dan Henry pergi ke supermarket untuk membeli baju. Saat si ibu memilih baju untuk Henry, Henry meminta izin untuk melihat komik keluaran terbaru yang terpajang di sana. Si ibu mengizinkannya asalkan Henry tidak berkeliaran terlalu jauh. Ketika Henry sedang melihat-lihat komik tersebut, tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang pria dengan luka tusuk di perutnya. Henry yang polos mencoba memberitahu kalau perut pria itu terluka. Si pria menjawab kalau ia sudah tahu dan karena itu si pria meminta tolong kepada Henry untuk mengobati lukanya. Si pria juga bertanya dengan siapakah Henry datang ke sini. Henry mengatakan kalau ia datang bersama Adele ibunya. Kemudian Henry membawa si pria bertemu ibunya. Di sini si pria mengatakan kepada Adele kalau ia sekarang sedang terluka dan membutuhkan pertolongan mereka. Si pria juga mengenalkan dirinya dengan nama Frank. Melihat Henry bersama pria tak dikenal, lantas Adele pun menjadi ketakutan. Namun tampaknya Frank tidak mau memberi pilihan kepada Adele untuk tetap mengobati lukanya. Takut anaknya diapa-apakan, Adele dengan terpaksa segera membayar barang belanjaan lalu pulang dengan membawa Frank. Di tengah perjalanan tidak ada percakapan sama sekali karena Adele dan Henry tampak gelisah dengan kehadiran Frank. Sampainya di rumah kebetulan tersiar berita yang menunjukkan wajah Frank di TV. Pada akhirnya Frank sedikit menceritakan kalau sebenarnya ia baru saja kabur dari rumah sakit. Namun bukan rumah sakit pada umumnya melainkan rumah sakit penjara. Artinya Frank ini adalah narapidana yang lagi kabur dan sedang dicari polisi. Adele dan Henry yang mendengarnya menjadi semakin ketakutan dan hanya bisa diam. Di sini Frank mengatakan kalau ia hanya ingin menumpang selama sehari di rumah ini karena sebelumnya kaki Frank terkilir akibat terjatuh dari lantai 2 saat mencoba kabur. Frank juga berjanji tidak akan macam-macam kepada mereka berdua asalkan mereka mau merahasiakan keberadaan Frank di rumah ini. Mendengar hal tersebut, Adele akhirnya mengizinkan untuk menginap di rumahnya asalkan ada jaminan kalau Frank tidak akan menyakiti mereka. Frank menjawab kalau ia tidak bisa memberikan jaminan apapun, namun selama ini ia tidak pernah berbuat jahat kepada orang yang tidak bersalah. Kemudian demi membuat seolah-olah hal ini adalah penculikan, Frank meminta izin kepada Adele untuk mengikat tubuh Adele ke kursi dengan maksud agar Adele tidak disalahkan jika sewaktu-waktu polisi datang. Setelah itu Frank mencuci daging yang ada di kulkas dengan niat untuk menyiapkan makanan. Melihat keahlian Frank dalam memasak, Adele dan Henry seketika kagum kepada Frank. Kemudian mereka pun menyantap makanan tersebut bersama-sama dan Frank tidak lupa menyuapi Adele, yaitu agar mereka sadar kalau Frank bukan seperti apa yang selama ini disiarkan di berita. Malam harinya Frank yang merasa kondisi di luar sudah aman, ia pun melepas Adele dari ikatannya karena Frank juga tidak tega melihat Adele terus-terusan diikat. Kemudian Frank mempersilahkan Adele dan Henry untuk beristirahat. Adele dan Henry tidur di kamarnya masing-masing sementara Frank lebih memilih tidur di sofa. Keesokan harinya saat Henry terbangun ternyata Frank sudah menyiapkan mereka sarapan.
Sambil menyantap makanan itu, Henry terus melihat ke koran yang memberitakan Frank sedang dicari polisi. Frank yang menyadarinya ia pun mengatakan kalau media selalu melebih-lebihkan dengan 10% fakta dan 90%-nya kebohongan. Tak lama datang Adele yang baru saja mandi dan bersiap untuk makan bersama. Di sini Frank bertanya kepada Adele kapan keberangkatan kereta dari sini ke Kanada. Sayangnya Adele tidak mengetahui keberangkatan kereta tersebut. Breakfast. Setelah mereka makan bersama, Frank menyelesaikan pekerjaan rumah seperti menambal tembok yang sudah mulai keropos serta memperbaiki mobil Adele. Bukan hanya itu, Frank juga mengajari Henry cara bermain bisbol yang benar. Setelah bekerja seharian, Adele akhirnya sadar kalau Frank ini memang bukan orang jahat yang harus ditakuti. Sebagai bentuk balas budi, Adele pun terlihat menjahitkan celana Frank yang sobek. Sini Frank secara tak sengaja melihat luka di kaki Adele, lantas ia bertanya dari mana luka ini Adele dapatkan. Adele mengatakan kalau luka itu ia dapatkan saat ia terjatuh ketika latihan dansa. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu dan Frank segera menyandera Adele lalu menyuruh Henry berbohong dengan mengatakan kalau Adele sedang tidak ada di rumah. Ternyata yang datang ke sana adalah tetangganya sambil membawa seember buah persik. Si tetangga bertanya di mana ibu Henry sekarang. Henry menjawab kalau ibunya sedang pergi ke pasar dan tidak ada di rumah. Mendengar hal itu, si tetangga memberitahu kalau ada narapidana kabur ke komplek mereka. Sehingga Henry dan Adele harus lebih berhati-hati. Kemudian si tetangga memberikan buah persik yang ia bawa karena kebetulan ia baru saja memanen buah persik. Setelah menutup pintu dan melihat tetangganya telah pergi, Henry langsung memberitahu Frank kalau semuanya sudah aman. Frank yang melihat buah persik tersebut, ia pun mengatakan kalau buah ini cukup baik, namun sayangnya buahnya sudah terlalu matang sehingga tidak mungkin dihabiskan dalam beberapa hari ke depan. Di sini Frank meminta izin kepada Adele untuk membuat kue pie menggunakan buah persik tersebut. Setelah Adele mengizinkannya, Frank pun segera mengajak Adele dan Henry untuk ikut membantu sambil mengajari mereka bagaimana cara membuat kue pie yang enak. Dimulai dari cara memotong kulit buah persik, membuat adonan hingga memberitahu takaran yang pas untuk membuat kue pie tersebut. That's all about it. That's it. Heal the... Pada akhirnya mereka berhasil membuat kue pie yang sangat enak dan mereka langsung menyantapnya. Terlihat Frank dan Adele kini mulai dekat mengingat sosok seperti Frank lah yang sebenarnya Adele idam-idamkan selama ini. Tak lama kemudian di luar banyak sekali polisi yang terus berkeliaran mencari keberadaan Frank. Di sini Frank akhirnya memutuskan untuk segera pergi dari rumah Adele. Apalagi sebelumnya Frank hanya meminta Adele dan Henry mengizinkannya hanya untuk tinggal 1 hari. Akan tetapi Adele malah mencegah sambil mengatakan kalau Frank bisa tinggal di sini beberapa hari lagi daripada Frank keluar tanpa tahu arah dan tujuan. Mendengar hal itu, Frank pun akhirnya bersedia tinggal di rumah Adele selama beberapa hari ke depan sambil memikirkan akan kemanakah Frank akan pergi. Keesokan harinya seperti biasa Frank selalu membuatkan sarapan untuk mereka berdua. Bahkan Frank kembali membereskan rumah seperti memotong kayu dan memperbaiki tangga. Bukan hanya itu, Frank juga tidak lupa mengganti ban mobil Adele yang sudah gundul serta membersihkan talang rumah yang tersumbat akibat dedaunan yang jatuh. Hal-hal tersebut tentu membuat Adele simpati kepada Frank. Siang itu Henry disuruh berbelanja bahan makanan ke toko langganan keluarga mereka. Dengan semangat Henry pergi ke toko itu menggunakan sepeda. Sesampainya di sana Henry langsung mencari barang-barang yang sudah ditulis di kertas. Tak lama dari itu Henry tak sengaja melihat gadis seusianya yang mengajak Henry berbicara. Henry pun segera membalas perbincangannya dan diketahui gadis ini bernama Sarah. Saat hendak pulang ke rumah Henry dibuat sangat bahagia karena barusan ia sempat ngobrol dengan Sarah. Saking senangnya Henry sampai lupa untuk mengunci pintu rumah. Hingga salah satu tetangganya tiba-tiba masuk ke dalam. Beruntung Frank berhasil menahan Henry dan menyuruh Adele untuk menemui tetangganya tersebut. Ternyata si tetangga ingin menitipkan anaknya yang merupakan seorang disabilitas kepada Adele. Hal itu dikarenakan si tetangga ada urusan keluar kota untuk beberapa hari. Karena tidak bisa menolak, akhirnya Adele menjaga anak si tetangga tersebut sampai ibunya kembali.
Walaupun begitu Frank tidak keberatan dan bahkan ia langsung berkenalan dengan anak itu. Kemudian Frank mengajak mereka bermain bisbol bersama. Terlihat Frank juga mengajari Adele bagaimana cara memukul bola yang benar. Adele tampak gugup namun akhirnya ia pun bisa memukul bola tersebut. Setelah itu mereka berkumpul di balkon rumah sambil bersantai ria. Hingga malam harinya mereka menonton acara TV di ruang tamu. Terlihat berita di TV terus mengabarkan kalau narapidana Frank masih belum bisa diketemukan. Tak lama dari itu si tetangga kembali untuk mengambil anaknya dan Frank segera bersembunyi. Di sini si anak mencoba memberitahu ibunya kalau narapidana yang sedang dicari polisi ada di rumah ini. Akan tetapi karena si anak mempunyai keterbatasan sehingga ia tidak mampu mengatakannya dengan jelas. Hal tersebut malah membuat si tetangga merasa kalau anaknya ini cerewet dan langsung menamparnya. Kemudian si tetangga membawa anaknya pulang. Keesokan harinya Henry pergi ke sekolah dan di sini ia kembali bertemu dengan Sarah. Mereka yang mulai beranjak remaja sedikit memiliki rasa satu sama lain atau sering disebut cinta monyet. Saat Henry di perpustakaan, ia duduk di dekat Sarah dan mulai mengobrol. Di sini Sarah curhat mengenai ibunya yang selalu saja mengusir Sarah dari rumah ketika pacar ibunya datang. Menyadari ibu Henry adalah seorang janda sama seperti ibunya Sarah. Lantas Sarah bertanya apakah ibu Henry juga seperti itu. Henry mengatakan kalau ibunya selalu murung, namun setelah menemukan seorang pria si ibu sekarang tampak ceria bahagia. Keesokan harinya tiba-tiba ayah kandung Henry mengajak Henry untuk makan malam bersama dengan keluarga baru ayahnya. Mereka pergi ke restoran dan di sini Henry tampak gugup ketika Henry disuruh ayahnya untuk berkenalan dengan saudara tirinya. Singkat cerita setelah acara makan malam bersama Henry kembali diantar pulang. Saat ia masuk ke dalam rumah ia secara tak sengaja melihat ibunya sedang asyik berdansa bersama Frank. Menyadari Henry telah datang si ibu langsung menghentikan dansanya dan di sini si ibu memberitahu mengenai rencana mereka. Ternyata si ibu dan Frank berencana akan pindah ke Kanada dan tinggal di sana. Terlihat Frank yang brewoknya sudah dicukur. Si ibu juga berharap kalau Henry akan mau dan betah tinggal di Kanada bersama mereka. Mendengar hal tersebut Henry pun ikut bahagia karena kebetulan Henry juga menyukai negara Kanada. Keesokan harinya mereka mulai mengemasi barang-barang yang akan mereka bawa ke Kanada. Frank menyuruh Henry untuk tidak membawa semua mainan yang ia punya dan Frank berjanji akan membelikan mainan baru untuk Henry di sana. Kemudian Frank membantu Adele mengemasi barang-barang pribadi miliknya. Bersamaan dengan itu Henry pergi dari rumah karena Henry ingin berpamitan dulu dengan Sarah. Setelah bertemu mereka pun menghabiskan waktu bersama sebelum Henry pindah ke Kanada. Di sisi lain, Adele bercerita kepada Frank mengenai alasan dirinya dulu bercerai dengan mantan suaminya. Saat itu suaminya begitu kasar karena Adele telat mempunyai anak. Namun setelah ia melahirkan Henry si suami malah kepincut dengan wanita lain. Mendengar hal itu Frank meyakinkan Adele kalau dirinya adalah orang yang bertanggung jawab yang siap menjaga Adele dan Henry sampai kapanpun. Di sini Frank juga bercerita mengenai dirinya bisa masuk ke dalam penjara. Ternyata Frank dulu dikambing hitamkan oleh kelompok gangsternya sendiri atas berbagai pembunuhan. Setelah itu mereka mengepel serta membersihkan seisi rumah. Keesokan harinya sebelum mereka benar-benar pergi Henry mendatangi rumah ayah kandungnya lalu menitipkan sebuah surat sebagai ucapan perpisahan. Saat Henry akan kembali pulang ia malah dihampiri oleh seorang polisi yang menawari Henry tumpangan. Henry sempat menolak namun si polisi bersikukuh ingin mengantar Henry. Pada akhirnya Henry terpaksa menumpang di mobil polisi tersebut. Sesampai di rumah Adele dibuat kaget setelah melihat Henry pulang bersama seorang polisi. Si polisi sempat melontarkan beberapa pertanyaan dan untungnya Adele mampu menjawab semua pertanyaan itu. Si polisi yang melihat mereka akan pindah malah membantu Adele dulu mengangkuti barang-barang dari dalam rumah ke mobil. Sementara Frank sendiri bersembunyi di lantai atas. Setelah polisi itu pergi Adele dan Henry menghampiri Frank dan Frank mengatakan kalau mereka harus segera pergi sekarang. Namun karena mereka membutuhkan uang Adele pun meminta Frank menunggu sebentar, sementara ia dan Henry akan mengambil semua tabungannya di bank.
Singkat waktu sesampainya di bank teller di sana bertanya-tanya kenapa Adele ingin mengambil semua uang tabungannya. Adele mengatakan kalau mereka akan pindah keluar kota. Setelah mencairkan semua uang tabungannya, Adele dan Henry pun segera bergegas dan langsung pulang. Sementara itu Frank yang berada di rumah ia dikagetkan dengan kedatangan tetangganya. Frank yang tidak sempat bersembunyi ia pun beralasan kalau dirinya adalah seorang petugas yang diminta Adele untuk membereskan rumahnya. Walaupun si tetangga tampak percaya, si Frank tetap khawatir kalau si tetangga tahu siapa Frank sebenarnya. Tak lama Adele dan Henry datang lalu mereka bergegas untuk pergi. Sayangnya bersamaan dengan itu para polisi sudah mengepung rumah Adele. Artinya si tetangga sudah melaporkan tentang keberadaan Frank. Merasa sudah terpojok, Frank pun akhirnya mengikat Adele agar Adele tidak dianggap bersekongkol dengan Frank. 20 more years just to have another 3 days with you. You're a fine boy, Henry. Lalu Frank menyerahkan diri kepada para polisi. Diketahui atas aksinya itu Frank dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena sudah melarikan diri dan ditambah 15 tahun penjara karena sudah menyekap Adele. Ketika Frank sudah dipenjara, Adele mencoba memberi kesaksian kepada hakim kalau Frank adalah orang baik dan sama sekali tidak pernah berniat mencelakainya. Namun karena hal itu Frank malah dipindahkan ke penjara yang jauh dari rumah Adele. Bertahun-tahun Adele menunggu bebasnya Frank karena Adele sangat mencintainya. Sementara itu Henry yang kini mulai tumbuh dewasa ia pun memutuskan untuk tinggal di rumah ayah kandungnya. Tahun-tahun berlalu dan kini Henry mulai membiasakan diri untuk tinggal bersama ayahnya, dan Henry juga sekarang berpacaran dengan seorang wanita yaitu Sarah. Singkat cerita kini Henry sukses membuka usaha restoran yang resepnya ia dapatkan dari Frank dulu. Henry yang tidak akan pernah melupakan Frank ia pun sesekali mengirim surat kepada Frank yang kini masih mendekam di dalam penjara. Frank juga sering mengirim surat kepada Henry karena Frank sangat bangga dengan kesuksesan Henry sekarang. Di sisi lain kini Henry sudah mempunyai istri yaitu Sarah. 20 tahun berlalu, akhirnya Frank bisa benar-benar bebas dari penjara. Saat ia akan keluar ternyata di sana sudah ada Adele yang selama ini terus menunggu Frank. Walaupun sudah berpuluh-puluh tahun akan tetapi cinta mereka masih bersemi. Bahkan mereka juga memutuskan untuk tinggal bersama. Kemudian film pun tamat.